Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Di video kali ini saya akan memperlihatkan cara fermentasi tanah di lapangan ya kawan-kawan, dengan menggunakan POC dan plus M4. Oke, bagaimana caranya? Simak terus video ini, let's go. Salah satu faktor yang mempengaruhi tanaman tumbuh subur dan sehat adalah tanah yang gembur dan subur ya kawan-kawan. Lalu bagaimana caranya menyuburkan dan menggemburkan tanah? Nah, untuk itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar tanaman tumbuh subur dan sehat. Salah satunya dengan penggemburan lahan. Selain itu, ada teknik yang saya lakukan supaya tanaman tumbuh subur dan sehat dengan menggemburkan dan menyuburkan tanah dengan cara penggunaan fermentasi tanah ya kawan-kawan, dengan menggunakan M4 plus POC. POC yang saya gunakan yaitu buatan sendiri, kawan-kawan bisa lihat cara membuatnya di video sebelumnya. Dan M4 banyak digunakan kawan-kawan kita ya untuk memfermentasikan POC. Tujuan dari penggunaan POC dan M4 yaitu untuk mengambil mikroba yang ada pada M4 dengan tujuan memfermentasikan bahan organik yang ada dalam tanah. Dan POC sendiri memperkaya unsur hara makro dan mikro bagi tanah, sehingga tanaman bisa menyerap unsur hara makro mikro lengkap. Adapun proses cara fermentasi tanah supaya terhindar dari patogen penyakit dan memiliki unsur hara lengkap seperti makro dan mikro, yaitu proses utamanya kita harus mencampur M4 dengan gula dan POC. Dosis yang saya gunakan itu sekitar 250 ml gula atau 1 gelas gula dan 1 gelas M4. POC nya saya gunakan 1 ember atau sekitar 1 tangki semprot ya. Semakin banyak semakin bagus sebetulnya ya kawan-kawan, karena ini digunakan untuk memfermentasikan bahan-bahan organik yang ada dalam tanah, sehingga bahan organik yang belum bisa diserap tanaman diuraikan oleh mikroba dan menjadikan bahan organik tersebut tersedia bagi tanaman. Dan itulah yang mempengaruhi tanaman bisa menyerap unsur hara sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan sehat. Nah, langkah selanjutnya setelah POC murni ya kawan-kawan, tidak ada campuran air, POC dengan M4 kita campur dan aduk, kita masukkan dalam tangki, kemudian kita semprotkan ke media tanaman atau tanah. Semakin banyak semakin bagus. Untuk penyemprotannya seharusnya dilakukan sore hari atau pada saat terik matahari tidak terlalu tajam ya kawan-kawan, atau tidak ada terik matahari, itu lebih bagus. Namun di penyemprotan kali ini karena musim kemarau sehingga terik matahari sangat menyengat, saya lakukan di jam-jam 4 sore ya kawan-kawan, namun masih ada terik matahari. Jadi karena untuk antisipasi mikroba yang ada pada media tanah itu tidak mati karena cahaya yang begitu keras, setelah penyemprotan seperti ini, saya lakukan proses pembalikan atau penggemburan tanah dengan menggunakan kultivator ya kawan-kawan, supaya mikroba itu berada dalam tanah sehingga tidak tersinari oleh matahari ya kawan-kawan. Dan mikrobanya bisa berkembang dalam tanah dan mengurai bahan organik di dalam bedengan ini ya kawan-kawan. Nah, untuk luas lahan ini sekitar 25 kali 30 ya, kurang lebih seperti itu kawan-kawan, atau sekitar 1000 populasi tanaman kurang lebih ya ketika menanam cabai. Dan jarak bedengan sekitar 80, jarak antar bedengan sekitar 80 juga ya kawan-kawan. Nah, setelah tadi penyiraman
mikroba untuk memfermentasikan tanah di bedengan, kita lakukan pembalikan sehingga mikroba tersebut masuk di dalam tanah dan mengurai bahan organik. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar dunia pertanian. Wassalam.